Selamat pagi semuanya. Kami PAIR 13, perkenalkan nama saya Miransia Gracia Siagian dengan NIM 12S25031 dan PAIR saya bernama Michael Jordania Harianja dengan NIM 12S25053. Nah, di sini kami akan membuat program yang dimana programnya itu berdasarkan soal task management system. Soalnya adalah sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun, mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. Add text adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Update task status adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Berikutnya show assignment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas yang paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna. Karena program ini akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status. Akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Nah, cara menghitung prioritas. Prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1 per hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, maka outputnya penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, maka outputnya tugas ini memiliki prioritas menengah. Dan jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Input-output simulation-nya. Dalam simulasi ini, pengguna akan memasukkan perintah awal dan kemudian akan diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Jadi, kami sudah membuat programnya dan akan kami bahas. Di program pertama ini yaitu main. Di sini kami mendeklarasikan string array dengan array-nya dapat menampung 10 data. Kami membuat string karena dapat menampung kalimat. Nah, di sini kami membuat variabel deskripsi tugas, kode mata kuliah, dosen, deadline, NIM nama, status, matkul, dan teks. Berikutnya kami mendeklarasikan real array tingkat kesulitan dan prioritas yang dapat menampung 10 data. Berikutnya kami deklarasikan integer array dengan variabel hari hingga deadline sebanyak 10 data. Berikutnya kami deklarasikan string text dan mendeklarasikan
integer i dan n. Berikutnya kami menassign n sama dengan 0. Berikutnya program menuju ke function inisialisasi. Nah, di inisialisasi ini kami membuat parameternya yaitu string array deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, dan teks. Nah, di sini kami selanjutnya mendeklarasikan integer a. Lalu kami buat loopingan for. Nah, loopingan for ini kami buat 0 to 9 karena 0 to 9 ini jumlah datanya ada 10. Nah, kami di dalam loopingan ini kami membuat mengesan deskripsi tugas A sama dengan 0, kode matkul A sama dengan 0, matkul A sama dengan 0, dosen A sama dengan 0, deadline A sama dengan 0, nim nama A sama dengan 0, tingkat kesulitan A sama dengan 0, hari hingga deadline A sama dengan 0, status A sama dengan 0, prioritas A sama dengan 0, teks A sama dengan 0. Berikutnya setelah loopingan ini selesai, maka function akan melanjutkan ke main lagi. Nah, di sini ada loopingan i0 to 9. Artinya ini loopingannya akan terjadi sebanyak 10 kali sesuai yang diminta soal. Dalam loopingan ini kami meminta input dari user yaitu input text. Jika user menginput add text, maka di sini kami menassign n sama dengan fungsi add text. Nah, fungsi add text ini kami membuat parameter yang sama seperti fungsi inisialisasi tadi. Fungsi inisialisasi tadi. Nah, di sini kami meminta dari user input deskripsi tugas, matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, dan input status. Nah, di sini kami selanjutnya mengesan prioritas i sama dengan tingkat kesulitan i dikali 1 dibagi hari hingga deadline. Nah, jika pernyataan yang kami assign ini lebih besar dari 3 hasilnya, maka teks i akan menyimpan output, penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Berikutnya, jika pernyataan ini salah dan ternyata hasilnya di antara 3 dan 1,5, maka kami mengassign untuk menyimpan untuk di outputnya nanti, yaitu tugas ini memiliki prioritas menengah. Berikutnya, jika kedua pernyataan ini salah dan lebih kecil dari 5, maka teks i akan menjadi tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Tetapi semuanya jika salah, maka teks akan menjadi triple dash. Nah, setelah branching ini semua siap, maka kami mengassign n sama dengan n tambah 1. Berikutnya kembali ke main. Nah, jika yang ini tadi tidak sesuai dengan yang di input user, tetapi jika user menginput update task status, maka dia akan memanggil function update task status. Nah, di function ini kami membuat parameter string array kode matkul, string array status, dan integer n. Kami selanjutnya mendeklarasikan string variabel kodenya status dan status. Kami juga mendeklarasikan integer h. Lalu kami minta user menginput kodenya, variabel kodenya. Nah, kami di sini membuat loopingan for dari h sama dengan 0 to n kurang 1. Nah, dalam loopingan ini kami membuat branching. Jika variabel kodenya sama dengan kode matkul h, maka
program ini akan meminta inputan dari user, input status. Selanjutnya setelah diinput maka status H sama dengan status. Jika loopingan ini sudah selesai, dia akan kembali ke main. Jika pernyataan yang kedua ini salah, maka jika user menginput soal assignment, maka I sama dengan I kurang 1. Tetapi ketiga ini salah dan user menginput triple dash, maka I akan menjadi 10. Tetapi jika semua salah, maka loopingannya akan berlanjut dan tidak terjadi inisialisasi apapun. Nah, jika loopingan tersebut sudah selesai, maka program ini akan memanggil fungsi descending. Di fungsi descending ini, kami membuat parameternya sama seperti parameter pada fungsi sebelumnya, dan menambahkan string array text dan integer I dan integer N. Setelah itu, kami mendeklar integer H. Kami juga mendeklar string save deskripsi tugas, save kode matkul, save dosen, save deadline, save nim nama, save status, save matkul, dan save text. Lalu kami mendeklar lagi dengan tipe data real, save tingkat kesulitan, save prioritas. Dan terakhir kami mendeklar integer, save hari hingga deadline. Setelah itu kami membuat loopingan, yaitu loopingan for di mana I sama dengan 0 to N kurang 1. Dan di dalam loopingan ini ada loopingan for lagi di mana H sama dengan I ditambah 1 to N dikurang 1. Di dalam loopingan ini kami membuat sebuah branching di mana if prioritas I kecil dari prioritas H, maka terjadi assign save deskripsi tugas sama dengan deskripsi tugas H. Nah, dan deskripsi tugas H ini diganti sama dengan deskripsi tugas I. Dan deskripsi tugas I ini sama dengan save deskripsi tugas. Begitulah selanjutnya semua variabel-variabel akan diganti hingga variabel terakhir, yaitu save text sama dengan text H sama dengan text I, dan text I sama dengan save text. Nah, jika prioritas I tidak kecil dari prioritas H, maka dia false dan akan dilanjutkan loopingannya hingga selesai. Nah, jika loopingan ini sudah selesai, maka dia akan ke tanda panah done dan akan di end sehingga kembali lagi ke fungsi main, dan lanjut lagi program ini akan memanggil fungsi output. Di fungsi output ini kami membuat parameter string array deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status, dan real array prioritas, string array text, dan integer N. Lalu kami mendeklar integer I dan membuat sebuah loopingan for di mana I sama dengan 0 to N dikurang 1. Di dalam loopingan ini juga kami membuat branching di mana if status I sama dengan selesai, maka dia ke panah tanda true, dan fungsi ini akan memberikan output prioritas N to fixed. To fixed ini untuk menyederhanakan bilangan desimal, dan di dalam kurung prioritas I, 2. Lalu setelah itu di output lagi deskripsi tugas I, N pipe, N kode matkul, I, N pipe, N matkul, I, N pipe, N dosen I, N pipe, N nim nama I, N pipe, N status I. Namun jika pernyataan ini salah, maka dia ke tanda panah false, di mana di sini terjadi branching lagi. If status I sama dengan belum selesai, maka dia ke
tanda panah true dan akan mengoutput prioritas N to fixed prioritas I, 2 dan mengoutput lagi deskripsi tugas I, kode matkul I, dosen I, deadline, NIM nama, status, dan teks I. Nah, tetapi jika pernyataan ini salah, maka loopingannya akan berlanjut hingga selesai. Dan setelah itu program akan kembali lagi ke main dan end. Berarti kita akan mencoba membuktikan apakah program ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan mengerannya. Nah, di sini kita akan menginput add task. Lalu kami menginput string deskripsi tugas. Lalu kami menginput kode matkul dan menginput mata kuliahnya, nama dosennya, setelah itu deadline-nya, dan NIM serta namanya, tingkat kesulitan hingga hari hingga deadline, lalu statusnya, lalu menginput kode matkul, menginput mata kuliahnya, menginput nama dosennya, menginput deadline-nya, menginput NIM dan namanya, tingkat kesulitan dan hari hingga deadline, terus statusnya, setelah itu terus string kodenya, kode-kode. Terus statusnya, dan jika sudah selesai input triple dash. Program kami sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga sudah mengsubmit program kami ke GitHub dan hasilnya sudah hijau. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.